biscuit, Di stasiun ada seorang nenek membeli biskuit di vending mesin guys. Tapi karena mesinnya macet, nenek itu jadi marah. Nenek itu sampai memukul kaca mesin itu, tapi biskuitnya nggak mau keluar guys. Akhirnya nenek itu berlari mendobrak mesin itu dan biskuitnya berhasil keluar guys. Setelah itu sambil menunggu keretanya datang, nenek itu duduk di kursi pinggir rel sambil makan biskuit guys. Saat nenek itu mau makan, pria yang duduk di sebelahnya juga mengambil biskuit si nenek guys. Pria itu nggak merasa bersalah makan biskuit nenek sambil dengerin musik. Nenek itu jadi marah dan langsung memberikan kata-kata mutiara ke pria itu. Tapi pria itu gak denger guys karena dia dengerin musik pakai headset. Lalu pria itu mau mengambil biskuit yang tinggal satu guys. Si nenek mencoba merebut biskuit dari tangan pria itu tapi nggak bisa guys. Nenek itu sampai memohon agar biskuitnya dikembalikan, tapi pria itu cuma memberinya setengah guys. Nenek itu makin marah dan biskuitnya diremes sampai hancur. Lalu nenek itu pergi masuk ke dalam kereta yang sudah datang. Meski sudah di dalam kereta, nenek itu masih sebel guys sama pria yang tadi. Lalu nenek itu mengambil tiket kereta di dalam tas untuk diberikan kepada petugas. Dan nenek itu kaget karena di dalam tasnya ada biskuit yang tadi dibeli di vending mesin guys. Setelah diingat-ingat, ternyata waktu duduk di kursi tadi, nenek itu belum membuka biskuitnya guys. Jadi yang nenek makan tadi biskuit pria itu guys. Nenek itu jadi merasa bersalah sama pria tadi. Dan ceritanya selesai guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan Pup Simperangan. Ceritanya Yumi dan orang tuanya mau jalan-jalan guys, tapi Moko gak diajak. Kasihan banget ya si Moko. Moko mulai bosan nunggu sendirian di rumah guys. Di taman, Yumi dan bapaknya main layang-layang. Ibunya Yumi khawatir Moko kelaparan karena lama ditinggal. Bener juga guys firasat ibunya Yumi. Di rumah Moko lapar banget, dia pengen makan coklat. Tapi tiba-tiba perut Moko mules dan dia nggak tahan lagi sampai pup di lantai guys. Moko takut dimarahi Yumi kalau ketahuan pup di lantai. Lalu Moko cari cara buat menyembunyikan ee-nya. Moko menutupi ee-nya dengan kain lap lalu diinjek-injek biar gepeng. Tapi ee-nya kenyal guys kayak permen Yupi. Lalu Moko ganti menutupi ee-nya pakai bantal. Tapi nggak tahu kenapa bantalnya diambil lagi guys. Yang tahu kenapa bantalnya diambil lagi komen di bawah ya. Lalu Moko ganti menyembunyikan ee-nya dengan pot bunga. Setelah itu Moko menggunakan kursi besar buat nutupin ee-nya. Tapi sekarang jadi banyak lalat yang nimbrung di sekitar ee guys. Cara terakhir Moko menaruh ee-nya di bawah karpet. Gak lama kemudian, Yumi dan orang tuanya pulang ke rumah. Lalu Yumi menemukan bekas ee di kain lapnya guys. Ibunya Yumi juga menemukan bekas ee di bantal kesayangannya. Tapi bapaknya Yumi masih gak percaya kalau itu perbuatan Moko. Lalu dari bawah karpet ada yang menggelembung guys. Bapaknya Yumi melihat sesuatu di bawah karpet. Ee-nya Moko ketahuan guys. Tapi bapaknya Yumi mengira kalau yang di bawah karpet itu adalah coklat dan dia mau memakannya. Gak lama kemudian ambulan datang guys. Terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ibuku seram. Apakah mungkin seorang ibu berkeinginan membunuh anaknya sendiri? Jadi ceritanya saat wanita ini sedang nonton TV, anaknya berkata kasar kepadanya sambil ketawa-ketawa guys. Mungkin anak ini hanya ingin bercanda karena merasa kesepian kan? Tapi wanita ini tampak sangat marah dan berusaha membunuh anaknya dengan gergaji mesin guys. Anak ini sangat terkejut dan takut karena wanita itu berusaha membuka pintu kamar mandi. Setelah beberapa saat, suaminya pulang dan menghampiri anaknya yang tampak sangat ketakutan. Namun ternyata wanita yang tadi bukanlah ibu kandung dari anak ini guys. Dia adalah sosok jahat yang menyerupai ibunya. Kok bisa ya? Lava Experiment. Jadi ceritanya orang ini melakukan eksperimen dengan lava pada kaca yang tahan api. Hasilnya kaca itu hanya mengalami retak dan tanpa pecah guys. Yang menakjubkan lava yang telah membeku bisa dipantulkan.
Selanjutnya percobaan dilakukan pada kaca mobil. Saat lava dituang, kaca itu mampu menahan panas beberapa saat sebelum akhirnya pecah dan hancur. Kemudian beralih pada pengujian kaca anti peluru yang terdiri dari 5 lapis. Lava yang telah mendidih dituangkan ke kaca tersebut guys. Pada awalnya nggak terjadi apa-apa kan? Meski begitu, beberapa saat kemudian kaca mulai menunjukkan retakan perlahan dan memantulkan serpihan-serpihan kaca. Retakan itu terus berlangsung hingga lava tersebut membeku. Hasilnya kaca anti peluru itu hanya mengalami retakan dan nggak hancur lebur guys. Putri-Duyan. Jadi ceritanya, anak kecil ini sedang membersihkan sampah di pinggir pantai. Tanpa diduga, dia menemukan seekor ikan yang terdampar guys. Anak ini tanpa ragu langsung menyelamatkan ikan itu. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya. Semoga yang like dan subscribe sehat selalu dan kelak masuk surga. Komen amin guys. Lanjut, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi Putri Duyung. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Di mana rumah? Putri Duyung itu sangat merasa tertolong oleh anak ini dan mengucapkan terima kasih. Apa kau mau menjadi putriku? Lalu Putri Duyung ini memutuskan untuk mengadopsi anak kecil ini sebagai anaknya dan mengajaknya tinggal di istana bawah laut guys. Junket. Moko dan Yumi sedang main jungkat-jungkit guys. Moko marah karena jungkat-jungkitnya nggak bisa turun karena Yumi lebih berat dari Moko. Gak mau kalah, Moko mengeluarkan jurus 1000 bayangan guys. Tapi tetap aja beratnya masih kalah sama Yumi. Untuk menambah berat badan, Moko dan bayangannya mulai makan banyak guys. Lalu mereka bersiap melompat ke jungkat-jungkit. Tapi karena kekenyangan, mereka nggak bisa melompat guys. Seamid Panda. Hewan ini adalah semut panda guys. Dinamakan semut panda karena hewan ini memiliki motif hitam putih seperti panda. Meskipun dinamakan semut panda, sebenarnya hewan ini adalah spesies lebah tak bersayap guys. Sengatan semut panda sangat berbahaya karena mampu melumpuhkan hewan besar seperti sapi bahkan manusia. Yang pernah ketemu semut panda, komen di bawah ya. Semut panda pertama kali ditemukan oleh para peneliti pada tahun 1938 di Chili, Amerika Selatan. Semut panda jantan punya sayap, tapi semut panda betina nggak punya sayap guys. Panjang semut panda sekitar 8 mm guys. Saat ini semut panda hanya bisa ditemukan di wilayah tropis, terutama gurun seperti di Amerika Selatan bagian barat laut atau Meksiko. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe.